Halo semua, kami akan melakukan tutorial pelaporan SPT orang pribadi UMKM pada aplikasi Praktex. Bagaimana sih caranya kita melakukan pelaporan pada SPT orang pribadi UMKM pada aplikasi Praktex? Mari kita cari tahu dan simak baik-baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Alia Fajri Sunandi dengan NPM 1201042300011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaporan SPTOP UMKM menggunakan Praktex. Nah, yang pertama di sini ada menu login. Di sini kalian bisa mengisi nick dan kata sandinya, nick atau NPWP. Selanjutnya di sini ada halaman profil wajib pajak. Di sini ada data-data dari wajib pajaknya. Selanjutnya, pilih yang SPT ini, lalu klik buat konsep SPT. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada PPh final pengungkapan harta bersih, PPh orang pribadi, PPh pasal 21, 26, PPh unifikasi. Di sini saya memilih yang PPh orang pribadi. Lanjut. Di sini ada pilih periode pelaporan SPT. Nah, di sini saya pilih yang SPT tahunan, periode awal pajak Januari 2025 sampai Desember 2025. Selanjutnya, di sini ada beberapa pilihan model SPT-nya, ada normal dan pembetulan. Di sini pilih normal. Lalu klik buat konsep. Nah, selanjutnya di sini tuh ada SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Di sini ada yang induk, lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3A, lampiran 3A4, lampiran 3B, lampiran 3C, lampiran 3D, lampiran 4, lampiran 5. Nah, di sini ada informasi mengenai tahun pajak atau bagian tahun pajak, periode pembukuan, status, sumber penghasilan. Ini bisa dipilih karyawan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas. Sini pilih kegiatan usaha. Selanjutnya ada metode pembukuan atau pencatatan. Ini pilih pencatatan. Nah, selanjutnya ini di sini ada informasi mengenai identitas wajib pajak. Di sini ada NPWP, nama, jenis ID, nomor telepon, email, dan status kewajiban perpajakan suami dan istri. Jika Anda memilih 1 pisah harta, 2 memilih terpisah, Anda wajib mengisi lampiran 4 bagian B. Jika digabung nggak usah dipilih. Ini ini isi nick atau NPWP suami atau istri. Selanjutnya, sini ada bagian ikhtisar penghasilan neto. Nah, yang pertama, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Jika iya, silakan isi lampiran 1 bagian D. Jika tidak, bisa dipilih saja tidak. Selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Jika iya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika ya, pilih iya, dan tidak, pilih tidak. Nah, selanjutnya, apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Di sini ada pilihan iya dan tidak. Jika iya, ada pilihan saya termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak bersifat final. Di sini bisa isi lampiran 3B bagian A lalu ke pertanyaan selanjutnya. Dan di sini juga ada pilihan iya saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu, bisa diisi lampiran 3B bagian B lalu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto. Ini juga ada beberapa pilihan. Ada tidak, saya menyelenggarakan pembukuan atau pembukuan stesel kas. Nah, jika iya, jika kalian menyelenggarakan pembukuan atau pembukuan stesel kas, bisa pilih yang ini. Nah, jika kalian hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final, bisa dipilih yang ini. Jika iya, pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto telah disetujui, bisa pilih yang ini. Selanjutnya, ini ada Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan. Di sini bisa dipilih aja sesuai dengan informasi yang kalian mau laporkan. Nah, di sini ada dagang jasa industri. Sesuaiin aja.
isinya. Di sini saya pilih yang dagang contohnya. Nah, ini ada penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas. Sini bisa dipilih, bisa diisi berapa penghasilan netonya. Nah, di sini ada, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Jika iya, isi lampiran 3A 4 bagian B. Nah, selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Jika iya, bisa diisi lampiran 2 bagian C. Selanjutnya di sini ada perhitungan PPh terutang. Nah, ini tuh kalian bisa isi penghasilan neto setahunnya berapa. Selanjutnya, apakah Anda memiliki pengurang penghasilan neto seperti zakat atau kompensasi kerugian? Jika iya, isi lampiran 5 bagian B. Selanjutnya, penghasilan neto setelah pengurang penghasilan bisa diisi nominalnya berapa. Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak. Ini ada TK0, TK1, TK2, TK3, K0, K1, dan berikutnya. Disesuaikan aja. Di sini diisi juga berapa nominalnya. Selanjutnya, penghasilan kena pajak. Kalian isi penghasilan kena pajak nominalnya di sini. Selanjutnya ada PPh terutang, tarif pasal 17 ayat 1 huruf A6. Di sini juga diisi berapa nominalnya. Selanjutnya, apakah Anda memiliki pengurang PPh terutang? Jika iya, silakan isi lampiran 5 bagian C. Selanjutnya, PPh terutang setelah pengurang PPh terutang, di sini diisi nominalnya berapa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Retisha Nidita Soekardi dengan NPM akhir 25. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai SPT orang pribadi UMKM di bagian induk. Next ada bagian E atas PPh kurang atau lebih bayar. Nah, di bagian ini otomatis akan sudah terisi dari bagian sebelumnya. Nah, ini juga sudah terisi dari bagian sebelumnya. Lanjut ke bagian F, ada pembetulan. Ini diisi jika status SPT adalah pembetulan. Di sini ada PPh kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan. Terus ada PPh kurang atau lebih bayar dari SPT pembetulan. Nah, next bagian G, ini permohonan pengembalian PPh lebih bayar. Nah, ini juga diisi jika status SPT adalah lebih bayar. Next, di bagian H, ini angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Nah, ini juga silahkan jawab jika kalian memakai perhitungan pajak bruto tertentu. Next, bagian I, ini pernyataan transaksi lainnya. Sama ada 14A, ini harta pada akhir tahun. Ini isinya sudah ngeling ya dari lampiran 1 bagian A. Terus ini 14B, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Ini juga silakan isi. Lanjut ada 14C. Ini apakah Anda memiliki penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final? Pilih iya. Terus silahkan isi lampiran 1 tabel A. Lanjut 14D. Ini apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Ini pilih tidak kalau misalnya kalian cuma penerima penghasilan dari kegiatan usaha. Next 14E, ini apakah Anda melaporkan biaya penyusutan atau biaya amortisasi fiskal? Ini juga hanya untuk wajib pajak yang melaksanakan pembukuan. Oke, next. 14F, ini apakah Anda melaporkan biaya entertainment, promosi, dan penjualan serta piutang yang nyata-nyata? 14G, ini apakah Anda menerima dividen dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Ini kalau misalnya kalian penghasilannya dari usaha doang, pilih tidak. Terus ada 14H, ini kelebihan PPh yang dikenakan pajak final. Nah, ini isinya berdasarkan isian lampiran 3B bagian A.
Next ada J, ini lampiran tambahan. Pada bagian J, wajib pajak akan diminta untuk menyampaikan apabila terdapat dokumen yang harus dilampirkan pada SPT tahunan. Nah, bagian A sampai C ini tidak ada karena di sini tidak ada kewajiban, jadi saya tidak melampirkan ya. Jadi pilih tidak, ini tidak. Nah, bagian B sama E juga diisi tidak. Nah, yang terakhir ada pernyataan. Pernyataan ini akan diisi sebelum wajib pajak menyampaikan SPT tahunan dan setelah mengisi semua lampiran dan induk. Oke, semuanya. Perkenalkan, nama saya Amanda Salma Putri dengan NPM 1201042300032. Di sini saya akan melanjutkan tentang SPT tahunan tentang OP UMKM. Nah, di sini untuk lampiran-lampirannya itu kita bisa isi dengan ada lampiran L1, L2, L3A, L3A4, L3B, L3C, L3D, L4, dan L5. Di sini untuk lampiran L1 itu akan semua lampiran-lampiran di sini akan langsung nge-link atau terisi untuk di induk-induk yang kita sudah isi. Misalkan apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan atau seperti apa? Ya, ini kita disuruh isi untuk isi lampiran. Misalkan ada disuruh isi lampiran 1 bagian D. Nah, jika kita pilih ya, itu akan otomatis terisi di sini, tetapi kita harus mengisi di lampiran-lampiran yang telah disediakan. Nah, lampiran-lampirannya itu seperti apa? Nah, untuk itu L1 ini tentang harta dan utang pada akhir tahun pajak, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, dan daftar bukti potong atau pemungutan pajak penghasilan. Di sini itu ada harta pada akhir tahun pajak, ada kas dan tersetara kas, ada piutang, ada investasi, ada harta bergerak, ada harta tidak bergerak, ada harta lainnya, ada istighsar harga, dan juga ada pada utang pada akhir tahun pajak. Seperti ini. Dan C adalah daftar anggota yang menjadi tanggungan seperti tadi, dan penghasilan neto dalam negeri pekerjaan, daftar bukti potong, dan pemungutan PPh. Jika kita sudah mengisinya, kita akan bisa menyimpan perubahan tersebut dan nanti akan otomatis terisi di halaman induk. Terus untuk L2 itu ada penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan neto penghasilan neto luar negeri. Dan yang pertama, yang A itu penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Nah, nanti bisa tambah di sini untuk keterangan-keterangannya. Nanti akan muncul pemungutnya siapa, kode, jenis penghasilannya apa, DPP-nya berapa, dan yang terkena PPh terutangnya itu dari DPP-nya berapa. Terus penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, terus juga ada penghasilan neto dari luar negeri. Nah, nanti bisa simpan perubahan lagi. Lalu selanjutnya ada L3A, yaitu rekonsiliasi laporan keuangan dagang. Di sini tuh ada laporan laba rugi, seperti HPP, beban usaha, laba rugi sebelum pajak. Nah, nanti ini bisa diisi sesuai dengan data-data dan juga banyaknya yang ingin dimasukkan kepada SPT tersebut. Dan laporan yang B itu ada laporan keuangan seperti aset lancar, liabilitas jangka pendek, jangka panjang, aset tidak lancar, dan nanti ada laporan keuangannya apakah diaudit apa tidak. Kalau misalkan ini ada kantor akuntan publiknya siapa dan konsultan pajaknya siapa, simpan perubahannya. Terus habis itu ada L3A4, ini itu untuk penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas yang berdasarkan pencatatan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, di sini tuh ada penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan. Nanti diisi di sini nama tempat kegiatan usaha, jenis pekerjaannya, brutonya berapa, norma, dan penghasilan netonya berapa. Dan ada penghasilan neto dalam negeri lainnya, nanti simpan lagi perubahan. Dan L3B ini untuk daftar
peredaran bruto. Itu misalnya daftar tempat kegiatan usaha dan rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, di sini ini bisa diisi sesuai dengan keterangan WP tersebut. Dan ada rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak untuk pribadi pengusaha tertentu atau OPTT. Dan juga selanjutnya ada rekapitulasi peredaran bruto untuk penggunaan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Nah, nanti simpan perubahan lagi. Selanjutnya itu ada L3C. Itu ada daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, ini tuh bisa impor data langsung atau kita nyatuin satu-satu. Ini amortisasi atau penyusutannya yang kayak misalnya kelompok 1 ada apa aja, kelompok 2 ada apa aja, kelompok 3 ada apa aja. Nanti nilai sisa buku, komersial, dan nilai yang diakui komersial dan fiskalnya akan muncul di sini ya teman-teman. Ini ada jumlah penyusutan fiskal dan harta tidak berwujudnya juga ada. Nanti bakal ada jumlah amortisasi fiskal, amortisasi komersial, dan selisihnya. Itu akan muncul di Indo sebagai rekonsiliasinya. Penghasilan neto dalam negeri dan dari usaha dan pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Itu ada daftar nominatif biaya entertainment, ada daftar nominatif biaya promosi, ada daftar utang nyata-nyata yang tidak dapat ditagih. Itu semua akan muncul di sini. Yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya di daftar induk ini tersebut. Juga selanjutnya ini ada L4, perhitungan angsuran PPh 25 tahun pajak berikutnya dan perhitungan PPh terutang wajib pajak suami istri. Nah, di sini ada zakat, ada jumlah neto, kredit pajak, PPh yang harus dibayar, penghasilan bruto neto, PPh gabungan. Oke, dan yang terakhir ini ada L5, teman-teman. Ini itu ada penghitungan kompensasi kerugian fiskal, pengurangan penghasilan neto, dan pengurangan PPh terhutang. Nah, ini semua itu bisa diisi di sini sebagai kalkulasi dan pengurangan penghasilan neto tahun-tahunnya. Nah, jika sudah semuanya simpan perubahan, dan nanti tuh ketika kita mengisi itu akan semuanya otomatis masuk ke induk. Tapi teman-teman pastikan di sini apakah ada atau tidak adanya si jumlah-jumlah pajak tersebut. Itu yang jika kita ingin mengisi itu isinya ke ya, dan jika tidak ada atau ingin dikosongkan itu kita akan memilih tidak. Dan nantinya ketika semuanya setelah muncul dan juga terhitung, ini kita bisa langsung simpan konsep ini itu untuk nanti dimana kita masih bisa mengubah data-data tersebut. Tapi jika kita ingin langsung membayar dan melapor, itu kita bisa langsung memencet yang ini. Tapi jika kita ingin mengubah dan juga kita masih ingin memasukkan dokumen-dokumen lainnya dan memeriksa semuanya, karena di sini kesalahan dan sanksi-sanksi itu akan dipertanggungjawabkan dengan pernyataan ini. Nah, dengan pernyataan yang dipencet ini tuh bisa langsung bayar dan lapor jika semuanya sudah benar. Tapi jika ingin mengubah-ubah dan ini masih bisa simpan konsep atau seperti di draft ya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu saja untuk SPT OP UMKM. Terima kasih banyak untuk perhatiannya dan juga penjelasan dari kami. Kami cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.